Seperti jari kita dicelupkan ke laut, lalu kita angkat, tetesan yang berapa tetes dari jari kita itulah kenikmatan dunia. Sangat kecil, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia itu, nggak perlu kita tangisin, nggak perlu kita sesalin, nggak perlu kita sedihkan. Karena apa? Allah sudah menyiapkan yang berkali-kali lipat kenikmatan lebih dari itu, dan itu yang harus kita kejar, karena itu jadi cita-cita kita. Jadi dalam agama namanya cita-cita kita sebagai orang beriman adalah mengejar akhirat, kenikmatan akhirat. Wa butagi fima ataqallahu darul akhirat. Jadi sebagai orang beriman nggak cukup cita-citanya pengen kaya, pengen dihormatin, pengen punya kedudukan, pengen jadi anggota DPR, pengen jadi presiden. Sebagai orang beriman nggak cukup. Karena apa? Kita hidup dunia ini nggak hanya di dunia saja. Kita nanti akan menjalani kehidupan alam kubur. Kita pikirkan bagaimana di alam kubur. Kita selamat enggak? Karena alam kubur itu cuma dua keadaan manusia. Jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang api neraka. Kalau kita pengen tahu bagaimana panasnya api neraka, kita dekat-dekat aja kompor atau ada korek, kita cobain jari kita. Langsung kita angkat, nggak tahan panas. Di alam kubur kita bayangkan nenek moyang kita, kakek nenek kita udah berapa lama. Kalau kuburnya berupa lubang dari lubang api neraka, bagaimana rasanya? Begitulah penderitaan kalau kita nanti tidak selamat di alam kubur. Makanya Allah mengingatkan kita cari-cari kenikmatan, gak hanya kenikmatan dunia tapi kenikmatan akhirat. Bagaimana caranya saya supaya nikmat di akhirat? Allah telah mengajarkan, Rasulullah telah mengajarkan, salah satunya kita tuh harus selalu Islam, Muslim, selalu berserah diri. Kita sebagai orang Islam ditanya apa arti Islam? Berserah, pasrah. Karena apa? Kita ini nggak punya daya dan upaya. Kita sampai di masjid ini atas kehendak Allah. Hidayah taufik Allah. Kalau Allah tidak memberi hidayah dan taufiknya, malas aja kita ke masjid, malas aja kita dengar ceramah. Kita anggap wah ustaz mah sama aja. Dalam agama itu kita diajarkan, kita dengarkan apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Walaupun dari anak kecil lebih muda dari kita atau siapa saja, dari orang lebih miskin dari kita, kalau yang dikatakan adalah kata-kata Allah, firman Allah, kita cuma disuruh dengerin. Karena dengan mendengarkan firman-firman Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Jadi hidup ini harus berserah diri. Saat kita meninggal juga harus dalam keadaan Muslim, Islam, berserah diri. Jadi berserah diri bukan hanya Islam di KTP. Islam tuh di hati. Apa tadi arti dari kata Islam? Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Bapak-bapak, coba diingat-ingat, siapa yang pasrah, siapa yang berserah diri kepada Allah, apapun masalahnya tuh jadi ringan. Betapa banyak nih orang seharusnya kecelakaan, orang-orang pada patah tulang segala macam, karena dia saat berangkat dia memasrahkan diri kepada Allah. Karena kita dalam agama diajarkan kalau kita mau pergi kita baca Bismillahi tawakkaltu, bertawakal kita kepada Allah. Karena di jalan kita nggak tahu apa yang terjadi. Di hati kita pasrahkan diri kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah
walaupun terjadi kecelakaan, nauzubillah min dzalik, insya Allah nggak terlalu parah. Tapi kalau kita nggak memasrahkan diri kita kepada Allah, parah. Ada beberapa orang yang dia berhadapan dengan ular besar, dia dililit ular. Dia lawan tuh ular piton. Semakin dia lawan, semakin ular itu melilitnya dengan kencang. Kenapa seperti itu? Karena itu udah sunatullah. Semakin besar perlawanan kita kalau saat dililit ular piton itu semakin kuat otot-ototnya untuk meremukkan tulang-tulang kita. Tapi apa kata yang pernah mengalami itu? Akhirnya dia pasrah kepada Allah. Padahal yang mengalami itu seorang tentara yang badannya dilatih dengan kuat, tapi menghadapi ular piton juga tetap aja. Akhirnya saat dia memasrahkan diri kepada Allah, ya Allah saya pasrah, mau meninggal, mau hidup saya pasrah. Saat itu juga ular piton itu melepaskan lilitannya. Begitu dahsyatnya kata berserah diri Muslim Islam. Jadi mungkin bapak-bapak pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Bagaimana saat kita menghadapi suatu kesulitan, masalah, kita berserah diri kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, saat itu juga turun pertolongan Allah. Itulah yang dicontohkan Nabi Ibrahim saat mau dibakar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbi Allah, cukuplah bagi saya Allah. Terserah Allah, saya mau ini mau diapain. Terserahnya kepada Allah, pasrah kepada Allah. Akhirnya Allah katakan kepada api itu, hai api dingin, jadi dingin. Karena apa? Di dunia ini bukan kekuatan akal, bukan kekuatan teknologi, tapi kekuatan Allah yang berlaku. Kita nonton sampai di tiap hari itu orang Palestina dibunuhin, sampai ada gedung yang dihancurin, itu ada bayi yang sampai 37 hari di dalam gedung yang hancur itu baru diketemukan. Masuk akal pikiran kita enggak? 37 hari bayi di bawah 1 tahun bisa hidup, nggak ada siapa-siapa. Kalau secara ilmu kedokteran nggak mungkin, secara teknologi nggak mungkin. Tapi kata Allah, idza aradallahu syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Itu hampir sering kita baca. Ada orang lagi sekarat, kita baca Yasin, karena hadis Nabi mengatakan jika ada orang mengalami sakaratul maut, kita disuruh membacakan surat Yasin agar dimudahkan. Itu isinya. Jika idza aradallahu syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah pengen sesuatu, inginkan sesuatu, kata Allah jadi. Begitulah kebesaran Allah. Di bulan ini sering para penceramah, para ustadz bagaimana mengisahkan tentang Isra Mi'raj. Secara teknologi belum ada yang bisa mengalahkan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra atau perjalanan malam. Habis itu dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Arsy, manusia aja baru bisa ke langit pertama, belum bisa sampai ke langit ke-7, ke Arsy, dalam semalam. Dan itu hanya bisa diyakini dengan iman. Karena apa? Teknologi sampai sekarang aja yang dibilang canggih belum mampu. Karena apa? Manusia itu nggak ada apa-apanya di mata Allah. Lemah, nggak punya daya dan kekuatan. Akal kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada manusia yang membangga-banggakan, membesar-besarkan akal manusia, teknologi segala macam kehebatannya, misalnya ada negara super power, nggak ada apa-apanya. Lihat bagaimana Israel yang didukung oleh Amerika Serikat, negara super power, didukung oleh negara-negara Eropa untuk mengalahkan Palestina yang cuma berapa juta orang dari tahun 50 sampai sekarang nggak berhasil. Makanya para pejabat Israel, para pejabat Zionis itu banyak yang stres. Masa kita dibilang negara superpower mengalahkan negara kecil aja nggak bisa. Bagaimana Amerika Serikat yang dikatakan teknologi canggih, alat senjatanya canggih-canggih,
Tentaranya dibilang tentara paling hebat di dunia, mengalahkan negara kecil seperti Vietnam aja nggak bisa. Itu artinya apa? Di muka bumi ini yang berkuasa adalah Allah, bukan manusia. Kalau Allah menginginkan suatu, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Setelah kita mempunyai cita-cita supaya kita husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, agar kita selamat ke negeri-negeri selanjutnya yang akan kita jalani, negeri alam barzah, negeri padang mahsyar, sebelumnya negeri kebangkitan pada mahsyar, terus kita nanti ditimbang melalui jembatan Sidratul Muntaha, nanti kita ditentukan surga atau neraka. Nah, itu semua ditentukan dari sekarang. Kita mau menyiapkan diri nggak untuk mencapai cita-cita kita. Tidak perlu kita sesali hidup kita di dunia ini, karena itu semua sudah ditakdirkan, sudah dijatah. Kaya, miskin, pinter, kurang pinter, semuanya udah dijatah. IQ-nya seberapa? Nggak bisa orang tua pengen anaknya pinter, saya kasih IQ 200, nggak bisa. Itu semuanya jatah dari Allah. Mau makan, kata dokter, makan omega 3 atau minyak ikan segala macam supaya anak pintar gitu. Itu semua dari jatah, rezeki segala macam. Dan itu nggak perlu kita sesali. Karena apa? Karena Allah tidak hanya memberi karunia kita di dunia, Allah sudah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu di akhirat. Di kubur, kalau kita sudah menyiapkan diri, kita husnul khotimah nanti, jadilah kubur kita itu dari taman-taman surga. Taman surga ini nggak sama kayak Air Petra atau apa gitu, atau taman apa gitu, taman rumah real estate, taman pondok indah, segala macam, jauh. Siapa yang mengatakan? Rasulullah, Allah, agama. Kenapa? Dunia dibandingkan akhirat seperti tetesan air dibandingkan air laut. Itulah yang diajarkan agama. Jadi kalau kita mau mendapatkan, jangan terlalu disesalin, jangan terlalu disedihkan, karena Allah sudah menyiapkan yang lebih dari itu. Nah, tugas kita apa kata Allah? Wabtaghi, cari kenikmatan di negeri akhirat itu, kamu cari, kamu persiapkan. Tadi kita dengan cara berserah, pasrah kepada Allah, terus kita benar-benar niatkan untuk punya cita-cita. Jadi cita-cita kita nggak hanya cukup dunia. Bagaimana kita cita-citanya di alam kubur itu jadi taman dari taman surga kubur kita. Kita perbanyak doa, kita minta perlindungan dari azab kubur. Berikutnya apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita mengingat mati, kalau kita sempat ziarah, kita ziarah, itu untuk mengingat bahwa kita ini hidup nggak hanya di dunia. Kita akan menempuh negeri yang berikutnya. Kalau istilahnya sekarang kita mau ke Bogor. Sekarang kita lagi berada di Ciracas. Ini bukan tujuan kita. Karena tujuan kita di Bogor. Kita di sini cuma numpang lewat, beristirahat, menyiapkan diri bahwa nanti tujuan kita ke Bogor. Begitulah posisi orang beriman terhadap dunia ini. Apa kata Nabi? Apalah dunia ini, kata Nabi. Saya di sini, yang diajarkan Nabi yang harus kita ikutin, cuman numpang lewat. Selama kita numpang lewat, kita mau persiapkan diri, perbanyak amal, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak melakukan amal soleh, ke teman-teman kita banyak berbuat baik, ramah kepada sesama, suka bersedekah. Bersedekah tuh nggak mesti materi. Kita nih punya mulut, punya bibir, kita senyum aja kepada saudara kita, apa kata Nabi? Itu sedekah. Perbanyak aja senyum, itu berarti kita sudah perbanyak sedekah. Kalau kita cemberut aja, orang juga nggak suka, terus kita juga jadi, di sekitar kita juga jadi dibilang sombong, nih orang cemberut aja. Sebelum orang itu nggak mau senyum, kita senyumin dulu. Kalau dia nggak mau balas senyum itu salah. Tapi rata-rata kalau orang Indonesia disenyumin itu dia suka balas budi, pasti senyum balik. Kecuali dia lagi pusing gitu, pikirannya lagi kemana-mana. Itu udah sedekah.
Jadi sedekah itu nggak mesti, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bersedekah. Padahal Ustaz nyuruh untuk menyiapkan diri kita ke alam kubur, kita perbanyak sedekah, perbanyak senyum aja. Ada teman perlu bantuan, kita bantuin. Ada butuh apa segala macam, misalnya kakinya lagi kesemutan, lagi nggak bisa jalan, kita apa, itu udah sedekah. Jadi kita tuh nggak usah pelit tenaga, pelit senyum, segala macam. Gimana kita di alam kubur? Jadi salah satu orang yang husnul khotimah, orang yang selamat di alam kuburnya itu nggak pelit, baik itu senyum, baik itu tenaga, itu disedekahkan. Nggak harus, saya harus punya uang baru bisa bersedekah gitu. Kita tenaga kita aja, kita bantu orang, atau kita punya ilmu, ada orang baca Al-Qur'annya masih nggak lancar, kita bantu. Atau dia nggak ngerti agama, kita kasih tahu, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa materi. Jadi kalau kita selalu banyak ingat mati, kita tuh nggak terlalu pelit jadi manusia. Apa yang kita bisa kasih ke orang, kita kasih. Kenapa? Nggak ada yang kita kasih ke orang itu nggak Allah balas, itu nggak ada. Pasti Allah balas. Dan itu berkali-kali lipat. Kenapa? Allah Maha melihat. Kita di sekolah aja kalau ada murid yang baik segala macam, itu guru kasih apresiasi segala macam. Atau di perusahaan atau di usaha ada karyawan yang rajin segala macam, nggak perhitungan segala macam, ikhlas, itu diapresiasi dari atasan, dari lembaga atau dari institusi atau dari perusahaan. Jadi karena kita banyak mengingat mati, kita akan berpikir yang saya bawa ini apa? Karena nggak mungkin uang kita bawa, jabatan kita bawa, seragam kita bawa, kehebatan, kebanggaan, nggak ada yang kita bawa. Orang Islam cuma bawa kain kafan. Nah, yang bekal-bekal yang bisa menambahkan kita, salah satunya amal-amal soleh kita. Kita perbanyak baca Quran. Kenapa? Baca Quran, kata Nabi, menjadi penolong kita nanti. Jadi kita perbanyak. Jadi yang menolong kita nanti nggak mungkin anak, nggak mungkin tetangga, nggak mungkin teman, nggak mungkin atasan, nggak mungkin siapa gitu, nggak mungkin. Yang nolong kita nanti bacaan Al-Quran kita, amal baik kita, zikir kita, segala macam, itu yang akan menerangi kita di alam kubur. Setelah kita banyak mengingat mati, yang kita lakukan agar tercapai cita-cita kita yaitu husnul khotimah, yaitu kita berbanyak mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, isilah waktu dengan ibadah. Jika diisi mendekat kepada Allah, niscaya Allah penuhi hatinya yang di dalam dada itu dengan rasa cukup. Hadis riwayat Tirmizi, sanadnya sahih. Jadi kalau masih gelisah, padahal tiap hari makan, padahal tempat tinggal ada, segala macam, itu karena nggak mengisi waktunya dengan mendekat kepada Allah. Jadi hidup kita kalau jauh dari Allah, padahal Allah itu sumber rahmat, sumber keberkahan, sumber ketenangan, Allah kasih kegelisahan, galau, ngeluh, stres, depresi, segala macam, udah pasti itu orang jauh dari Allah. Tapi kita isi waktu kita dengan mendekat kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita pahami, kita kalau sholat itu dimulai setelah niat itu takbiratul ihram. Kenapa sih mengangkat kedua tangan? Kita menghadap Allah, kita mengangkat kedua tangan kita menyerah, pasrah kepada Allah. Ya Allah, saya menghadapmu, saya berserah kepadamu, saya menyerah kepadamu. Lalu kita renungi lagi, kita disuruh ruku. Kalau di mana-mana yang namanya ruku itu membuktikan penghormatan kita. Kita menghormati siapa? Allah yang menciptakan kita, yang berkuasa atas hidup kita. Kita merendahkan diri kita. Lalu kita disuruh apa lagi dalam sholat? Kita disuruh sujud. Di mana-mana namanya sujud,
Itu kita menghinakan diri kita, memuliakan. Siapa yang memuliakan kita? Yang kita muliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan sehari-hari. Coba dibayangkan. 17 rakaat, berapa kali kita takbiratul ikram, berapa kali kita ruku, berapa kali kita sujud, dan itu dihayatin dari dalam hati. Ya Allah, saya menyerah kepadamu. Jadi namanya takbiratul ikram itu nggak hanya mengangkat kedua tangan. Itu sama aja kayak anak SD, anak TK nggak ngerti dia angkat kedua tangan dia apa. Tapi kita pakai hati. Ya Allah, saya ini nggak punya daya dan upaya, saya ini lemah. Saya ingin selamat dunia akhirat, saya menyerah pada Allah, saya pasrah, minta keselamatan. Lalu saya ruku, saya menghormatimu ya Allah sebagai Tuhanku. Kita baca apa dalam ruku? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Itu yang kita baca. Wa bihamdih, dan segala pujian kepada Allah. Lalu apalagi yang disuruh Allah saat kita sholat, kita disuruh sujud, menghinakan diri. Itu dalam sehari minimal 17 rakaat. Itu berapa kali ruku, berapa kali sujud. Kita menghinakan diri kita kepada Allah. Karena dengan cara begitulah kita mendapatkan pertolongan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah. Karena ibadah sholat ini bukan ibadah yang sepele. Rata-rata kalau orang tua menasihati anaknya mau pergi rantau, atau dia nikah, atau dia mau kerja pergi, apa pesan orang tuanya? Ingat dok, jangan lupa sholat. Begitu dahsyatnya ibadah sholat ini.